pada saat Anda menjalankan bisnis, pastinya Anda akan lebih fokus kepada aktivitas-aktivitas yang menghasilkan, ya kan? Menghasilkan artinya ada efek maybe ke penjualan, atau mungkin nantinya customer Anda akan di follow up terus, lama-lama dia akan bertransaksi dengan bisnis Anda. Jadi zaman sekarang pastinya kita akan luangkan waktu lebih banyak untuk menghandle customer. Karena banyak bisnis yang tidak berkembang karena mereka tidak bisa mendapatkan customer, ataupun mereka aliran customernya semakin hari semakin turun, ya, bahkan mungkin nggak ada sama sekali. Marketing sudah dilakukan, mungkin budget iklan sudah dilakukan, sosial media sudah dilakukan, macam-macam iklan, konten, dan sebagainya sudah dilakukan, tapi ternyata respon dari leads menuju ke closing atau menuju ke transaksi sangat sedikit. Nah, jadi banyak yang nanya ke bisnis Anda, ke WhatsApp Anda harus jawab satu-satu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda waktunya habis untuk membalas satu-satu chatnya? Pasti kan lelah sekali, mau sampai jam berapa balasin chat customer. Kadang-kadang bisa malam, kadang-kadang jam 11 malam, setengah 12 malam. Atau Anda mau nggak tidur? Kan nggak mungkin, ya kan? Berarti kita mau nggak mau harus mengatur atau memanage waktu kita supaya kita bisa balas customer dengan baik. Kalau customer tidak dibalas dengan baik, bisa jadi mungkin mereka tidak happy dengan service yang kita berikan, kan gitu ya. Artinya bisa jadi mungkin mereka juga akan pindah ke orang lain. Sementara Anda juga sudah berusaha dengan terbaik. Nah, berarti kan ini ada yang salah di dalam pengelolaan bisnis Anda, ya kan? Yang terjadi adalah contoh, kalau Anda lihat gambar ini, prospek pastinya Anda sudah tahu bedanya prospek dengan suspek. Prospek itu berarti orang yang sudah interest ke bisnis Anda, udah nanya. Anda misalnya punya bisnis skincare, Anda pasang konten di TikTok, lalu orang nanya, Mbak, kalau beli model ini apa? Paket yang ini seperti apa? Udah nanya. Berarti prospek jadi leads. Setelah itu Anda balas chat 1, chat 2, chat 3, chat 4, chat kelima, baru closing di sini. Yaitu satu customer. Bayangkan satu hari ada masuk leads 100. Nah, gimana cara Anda memanage chatnya? Apakah harus punya 100 orang yang balas? Susah juga. Punya 5 orang bisa ke-handle apa enggak? Chat 1, chat 2, chat 3, chat 4. Satu orang bisa berapa kali bolak-balik chat? Ya kan? Itu pun kalau 1, 2, 3, 4 bener copywritingnya, cara meresponnya. Kalau salah, bisa jadi mungkin 5, 6, 7, 8, pikir-pikir dulu ya, Mbak. Nanti saya kabarin lagi ya, Mbak. Ingat, saya kabarin lagi artinya saya tidak akan kabarin lagi. Itu cuma cara yang sangat sopan untuk customer atau prospek atau leads ya menolak Anda secara halus. Jadi bisa jadi kalau chatnya benar, ya mungkin 4 kali sudah closing. Itu pun kalau satu orang yang menggunakan skrip yang benar. Nah, pertanyaan, Coach, kalau gitu saya punya 100 leads yang masuk setiap hari dan yang closing cuma ya di bawah 10%. Berarti saya punya leads terbuang dong, sayang. Itu gimana manage-nya? Itu gimana cara kita untuk make sure proses dari chat 1, kedua, ketiga itu di-manage dengan baik, dimonitor dengan baik? Nggak mungkin saya punya tim juga bisa keburu itu. Karena mereka juga harus sibuk satu-satu, ngurusin ini, ngurusin itu, dan sebagainya. Dan tim saya rangkep-rangkep pekerjaannya. Kalau harus manage satu-satu, kayaknya nggak keburu. Jadi bayangkan Anda leads-nya banyak masuk, atau mungkin Anda punya prospek yang banyak nanya, tetapi tidak closing. Karena Anda tidak bisa, bukan karena Anda tidak bisa melakukan closingnya, tapi Anda tidak punya waktu. Sistem Anda berantakan. Akhirnya Anda capai sendiri. Nah, saya ingin rekomen kepada Anda satu aplikasi yang disebut Komo. Nah, Komo ini memudahkan Anda untuk memanage bagaimana leads bisa termanage ya. Leads yang masuk, chat 1, chat 2, chat 3 ini bisa dibentuk sistem. Ya, sistemnya bisa Anda manage ya, sehingga Anda bisa lihat yang leads yang seperti ini jawabannya begini, lalu follow up-nya ke sini. Yang leads ini tanyanya begini, jawabnya begini, follow up-nya ke sini. Sudah ada step-stepnya. Jadi Anda tinggal manage saja. Nah, inilah sedikit cuplikan untuk bagaimana cara tutorialnya sehingga memudahkan Anda para pebisnis untuk bisa memanage leads menjadi customer. Jadi this is a smart way, the CRM smart way for you to manage your business smarting. Untuk meningkatkan proses penjualan, kamu perlu memanfaatkan fitur otomasi Komo. Karena semakin banyak orderan dan customer, salah satu masalah yang muncul adalah kurangnya waktu dan tenaga. Kalau tidak cepat diatasi, kamu bisa melupakan sesuatu dengan tidak sengaja dan akhirnya kehilangan kesempatan dalam bisnismu. Kita tahu betapa krusialnya hal tersebut. Karena itu, Komo menyediakan sistem otomasi yang sangat mudah digunakan dan diintegrasikan dengan berbagai proses penjualan.
Automasi ini bisa digunakan untuk berbagai hal, mengirim email, mengganti user penanggung jawab, menjalankan salesbot untuk merespon lead, memberikan task kepada user, dan lebih banyak lagi. Semua action ini dapat dijalankan berdasarkan kriteria dan kondisi tertentu. Misalnya, salah satu action yang sangat berguna adalah task reminder. Kamu bisa melihat bagian ini untuk mengetahui semua aktivitas penjualan, performa, dan informasi lainnya yang akan berguna untuk membangun strategi penjualan dan menjaga efisiensi tim. Untuk melihat seluruh proses penjualan secara luas, pastikan kamu memanfaatkan dashboard. Fitur dashboard sangat berguna untuk memonitor data harian, jumlah pesanan yang masuk dan keluar, serta waktu respon rata-rata. Selain itu, kamu juga dapat mengaktifkan fitur Net Promoter Score, yang mana customer bisa gunakan untuk memberi nilai kualitas pelayanan tim sales kamu di akhir percakapan. Data ini dapat dipantau melalui dashboard, sehingga kamu bisa melihat dengan jelas posisi performa bisnismu. Nah, setelah Anda menonton cuplikan tadi, bagaimana cara langkah-langkah dan sebagainya, sangat mudah sekali, tinggal diaplikasikan saja. So, that is a smart way for you to do the business zaman sekarang. Kalau Anda masih manual-manual, semuanya dikerjakan sendiri, tanpa sistem, tanpa teknologi, berapa banyak waktu Anda terbuang untuk hal-hal yang mungkin bisa jadi membuang omset Anda, membuang potensial customer Anda, dan list-list yang tidak di-manage bisa jadi hilang, terbuang, sayang. Itu berapa banyak omset yang bisa Anda dapat kalau Anda bisa manage mereka dengan lebih efektif, lebih smart way. So, untuk Anda tahu lebih jelas, silakan hubungi link di bawah, klik link di bawah untuk Anda bisa pelajari dan langsung aplikasikan di bisnis Anda supaya Anda bisa memanage your leads into the customer quicker and effectively. Saya Hendra Hilman, salam pengusaha.